wali salamati dinina wa dunyana wa ukhrana binniyatid du'a wal qabul bijahi rasul wa ala niyatina wa ala niyatikum wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Silaturahim itu artinya menyambung kasih sayang. Kalau silaturahmi itu menyambung rahimnya ibu. Nggih, Pak. Matur nuwun. Repot Pak Doni wonten. Jadi kita mengucapkan silaturahim itu benar. Mengucapkan silaturahmi benar. Maksud dan tujuan silaturahim atau silaturahmi diadakan adalah cinta kasih kita ini disambung. Namanya diberi tambahan nama silaturahmi halal bihalal. Kalau bukan habis hari raya, namanya silaturahim atau silaturahmi. Tetapi kalau sesudah hari raya diberi tambahan nama silaturahmi halal bihalal. Halal bihalal itu artinya sama-sama menghalalkan, sama-sama mengikhlaskan. Apanya Pak Zen yang dihalalkan? Yang dihalalkan itu adalah omongan, perbuatan yang keliru, yang salah. Jadi yang dihalalkan itu omongan, perbuatan yang salah. Perkara utang duit tetep saurono, gak melok dihalalno. Kalau silaturahmi halal bihalal apa Pak? Silaturahmi halal bihalal itu maksudnya cinta kasih kita disambung seperti saudara serahim, seayah, seibu. Setelah kita gaduk ketemu sambung, diajak halal-halalan, diajak maaf-maafan. Pertanyaan,
Kenapa kok kita mengadakan silaturahmi halal bihalal? Jawabannya ada dua sebab. Satu, karena tradisi. Yang nomor dua, karena dosa. Nomor satu, kita mengadakan silaturahmi halal bihalal. Itu karena tradisi. Dulu yang menciptakan silaturahim halal bihalal, Wali Songo. Umat Islam yang punya. Sekarang sudah bergeser halal bihalal. Tidak hanya miliknya umat Islam, tapi miliknya bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Mulai tingkat RT, RW, sampai tingkat presiden, semua mengadakan halal bihalal. Toko, kantor, masjid, musola, pondok pesantren, madrasah, pabrik, sekolahan, mengadakan halal bihalal. Kenapa? Karena tradisinya orang Indonesia. Hari Sabtu kemarin, saya diundang pengajian halal bihalal di penjara. Sinten basen sing diceramai? Sing diceramai maling-maling. Ada kalau 1.700 maling dikelompok ngadakno halal bihalal. Acara dimulai dengan pembukaan sholawatan. Yang nabuh terbang. Sing mojo sholawat maling. Kemudian ada pembukaan yang jadi MC maling. Kemudian ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang baca ayat suci maling. Kemudian ada sambutan. Yang memberikan kata sambutan maling. Sebelum saya ceramah ada qasidah main elektron. Saya lihat pemain organnya sama penyanyinya maling. Kabeh maling, mek sing ceramah tok. Sing ceramah bae maling. Sampai saya pidato itu keliru. Keliru saya, yang terhormat para maling. Mosono maling terhormat. Lo ini loh, budayanya orang Indonesia, kuabe ngadano halal bihalal. Padahal kita kemarin jamaah Masjid Al-Mustaqim, banyak yang sudah ketemu, banyak yang sudah maaf-maafan, banyak yang sudah SMS-an, tapi rasanya gak ngadano halal bihalal, koyok gak marem. Berarti awake dhewe gak kumpul-kumpul mangan-mangan lontong bareng, gak enak, rasanya gak enak. Kalau kita ndak ngumpul-ngumpul mangan-mangan sate bareng, koyo ndak enak. Gak mangan sate bareng koyo gak enak. Insya Allah, pagi ini ada satenya. Insya Allah ada sate. Tapi lain delok ambune koyo gak ono. Loh ini kenapa kok kita ngadakan halal bihalal? Jawabnya karena tradisinya orang Indonesia. Bagus itu, budaya, tradisi yang bagus. Yang nomor dua, halal bihalal itu diadakan karena agama, karena dosa. Agama di dunia ini semua mengajarkan kasih sayang.
silaturahim halal bihalal. Tidak ada agama di dunia itu yang mengajarkan membunuh orang. Tidak ada agama di dunia itu yang mengajarkan ngebom orang. Yang ada, cintailah yang di langit, yang di bumi akan mencintai kamu. Tutuplah cacat saudaramu, Allah akan menutup kekuranganmu. Kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Asalkan gak nemen-nemen. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang itu dikatakan imannya belum sempurna sebelum mencintai orang lain. Orang lain agamanya apa saja. Seorang imannya dikatakan belum sempurna sebelum mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Lu ini semua agama itu mengajarkan kasih sayang, silaturahim, sambung kasih, halal bihalal. Katanya Nabi, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sedajenah anak manusia kak dinto keduan dosa. Ben sebagus-bagusa orang si andit dosa. Engki kak dinto orang seporon mentak sapora. Bahasa Inggris umare. Kabeh wong urip di donya iku duwe dosa. Saapi-apike wong sing duwe dosa adalah orang yang maaf-maafan, orang yang minta maaf. Duribat alaihimud dillatu aynama sukifu illa bihablim minallah. Allah. Illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Allah. Abasement to cleave to them whenever they are found, except under covenant with Allah and covenant with men. Ditimpakan dosa, ainama tukifu, di mana saja kita berada, kita itu terkena dosa. Dosa kita itu dua jalur, dosa hablum minallah wa hablum minan nas, dosa vertikal dan dosa horizontal. Lah karena dosa ini agama mengajarkan wa khairul khatta'in at-tawwabun. Orang yang baik itu adalah orang yang punya dosa tetapi dia mau minta maaf. Kita punya dosa sama Allah. Nopo bazen dosa dengan Allah. Dosa dengan Allah contohnya nom-nomane gak sholat selawi tahun. Gak poso 30 tahun. Alhamdulillah. Na'udzubillah. Dosa lagi kepada Allah. Membunuh orang. Nyarok orang. Ngebom uang. Dosa lagi kepada Allah nopo. Contohnya. Ngutil. Ngentit. Maling. Nyolong. Korupsi. Itu dosa sama Allah. Dosa lagi sama Allah. Contohnya. Ngombe, mabuk, mendem, delosor. Ludrukan, tandaan, tayuban.
bandengan kalap. Itu dosa sama Allah. Dosa lagi sama Allah nopo? Al-pacar-pacaran. Wal sir-siran. Wal amrin-amrinan. Wis duwe bojo al selingkuh. Alias al gendaan. Sing kana gendaan iku lari blimbing ngen kula niku. Kampung kula niku lho Bu, Pak, kok wadah lari gendaan blimbing niku. Nanti sekolah tak kandhani rek bojo pacaran jo gendaan. Aduh Masen, lepet di buntel godong. Lepet buntel godong, kurang cepet disaut uang. Blimbing gudangnya rek gendaan, blimbing gudangnya rek gendaan. Lek al mustaqim pabrik. Wis maling nyolong judi zina membunuh orang gendaan selingkuh itu dosa sama Allah. Itu kita harus silaturahmi halal bihalal kepada Allah. Caranya bagaimana Pak? Gampang. Sing ngaku Hindu masuklah pura. Yang mengaku Buddha masuklah vihara. Yang Konghucu masuklah kelenteng. Yang Yahudi masuklah sinagog. Yang ngaku Kristen Katolik masuklah gereja. Yang ngaku Islam masuk masjid. Masuk musola, langgar, tobat kepada Allah. Pak, dosa kula niku kuwatah. Napa ta di sepuro kali Allah. Pokoknya kita tobat itu dimaafkan oleh Allah. Syaratnya tobat itu 3. 1, berhenti. 2, menyesal. 3, tidak mengulangi lagi. Berhenti, menyesal, tidak mengulangi lagi. Maka tobat kita, istighfar, wiritan, maca Quran, tahlilan, yasinan, sholawatan, semuanya akan dimaafkan oleh Allah. Wonten cerita di ngene Israel niku biyen ana wong wedok ayu paling cantik satu negara. Tetapi sayang dia jadi pelacur. Pasang tarif itu sekitar 20.000 dinar. Lek coro sawu jajar itu sekitar 20 juta. Walaupun 20 juta setiap hari orang laki-laki antri di depan rumahnya pelacur. Saking ayune wong. Suatu ketika, suatu saat ada pemuda pulang dari pesantren. Mendengar bahwa di kota ada pelacur cantik, harganya 20 juta. Budal delok, ya apa sih rupane wong 20 juta itu. Akhirnya lewat di depan rumah pelacur. Jarine arek santri, Masya Allah. Cik cantiknya orang ini. Ini bukan manusia, ini bidadari. Saking ayune wong. Langsung mulai ngelumpukno duit 20 juta. Setelah dapat uang 20 juta, berangkat ke rumah pelacur. Dok, 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 dok. Dok, 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 dok. Siapa? Aku. Aku siapa? Ya aku. Nggak, namamu tuh siapa? Namaku dah. Iya namamu. Namaku. Iya namamu siapa? Namaku ya. Iya namamu siapa kok bulet deh. Namamu ku siapa? Namaku DP. DP siapa? Ya DP. Jangan pakai inisial begitu kan. Namamu siapa? Doni Priambodo. Pun Wak Doni mau mundi wonten. Ada apa Mas Doni? Aku mau beli. Beli apa?
Ya itu. Silakan masuk, Mas. Masuk. Bayar dulu. Bayar. Setelah bayar, wanita pelacur mulai melepas pakaian satu persatu. Dadakno pemuda santri itu melihat wanita tanpa busana redek. Ada apa Mas Doni, ada apa? Aku takut deh. Takut sama siapa? Takut sama Allah. Aku takut dosa. Aku tidak berani menyentuh kamu. Tidak berani berzina sama kamu. Lebih baik aku pulang saja. Iki lo hebatnya iman Pak Doni. Wah. Nah terus bagaimana Mas? Aku tak mulai deh. Aku sudah kadung ready for use. Gak apa-apa aku tak mulai-mulai. Mas, rumahmu di mana rumahmu? Gampang. Golek ono masjid tengah sawah Al-Mustaqim. Duitmu Mas, duitku pen wis. Mulai wanita pelacur itu ceritanya nangis. Ya Allah, alangkah banyaknya dosa saya. Mas Doni saya pegang gitu enggak mau, katanya takut dosa. Nangis. Ya Allah, ampuni dosa saya. Besok paginya perhiasan masukkan koper. Pakaian, uang masuk koper. Rumahnya ditutup. Pintu, jendela ditutup. Diberi tulisan. Mohon maaf, tidak buka praktek. Masya Allah, berangkat, pergi dan pergi. Mencari rumahnya Mas Doni. Digewolei. Akhirnya ketemu. Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam. Bagaimana Mas kabarmu? Api-api dek. Kamu siapa? Masa lupa Mas, masa lupa. Aku kok lali ya. Aduh, jangan kura-kura dalam perahu tak. Maksudmu? Jangan pura-pura tidak tahu. Aku lu dek gak ru sampen sopo. Aduh Mas, aku sudah sumpah. Apa sumpahmu? Sumpahku perahu sama perahu. Layar ada di muka. Maksudmu? Tahu sama tahu. Rahasia tetap tidak saya buka. Wah, Doni ku garo. Karena tradisi orang Timur Tengah itu kalau keluar rumah, pokoknya wanita keluar rumah, wajahnya ditutup cadar. Jadi tidak kelihatan. Contohnya gini loh. Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam. Bagaimana Mas, kamu punya kabar? Api-api deh, api-api. Sampen sopo sih dek? Masuk lali Mas, masuk lali. Aku kok lali ya? Yang kemarin ketemu lo. Ketemu di mana? Masalah yang kemarin enggak jadi. Oh iya. Aku kok lali sih dek? Masuk lali. Lek Mas Doni lali. Kalau Mas Doni lupa, saya buka cadar saya. Bukan. Dibuka cadar. Serwet. Ya Allah. Setelah wajah dibuka, Mas Doni tahu itu wajahnya pelacur. Kaget. Ngeblak mati Wak Doni. Mati ngono. Si kubur setelah pemakaman. Wanita ini pidato. Bapak, ibu-ibu. Saya kesini tuh enggak niat ngaget-ngageti Mas Doni. Saya kesini itu kepingin tobat. Saya ini orang rusak. Saya ini pelacur. Bapak kalau tidak tahu pelacur, saya ini nolap. Nolap enggak tahu. Saya ini kupu-kupu malam.
Kalau kupu-kupu malam belum paham, saya ini pegenggek. Saya ini orang rusak. Gara-gara Mas Roni datang ke rumah saya pegang. Tidak mau, katanya takut dosa. Sekarang saya ingin tobat, ingin dinikahi orang alim seperti Mas Doni. Ternyata Mas Doni mati. Barangkali Mas Doni punya saudara laki-laki. Aku mau dikenalkan saudaranya. Datang wong-wong podo cerita. Doni ki duwe dulur lanang. Di Blembing jenenge Zen. Aku. Wong aku sing cerita ya menangan. Akhirnya ringkes cerita. Yang menikahi itu orang alim, yang mati orang alim. Wanita ini diajak taubat, minta ampun kepada Allah. Kemudian jadi rumah tangga, ibu wanita rumah tangga yang baik, dikaruniai Allah anak 7 orang anak. Ini semuanya diangkat oleh Allah menjadi nabi. Nabinya orang Bani Israel pada saat itu. Ini loh. Kalau dosa sama Allah. Maling, nyolong, judi, zina, langgar masuk masjid. Istighfar. Diampuni oleh Allah. Kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah. Hai orang yang melampaui batas, dosamu setinggi langitkah? Sebesar gunungkah? Jangan kau putus asa akan ampunan Allah. Kalau kita mau tobat, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, semua dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ini dosa sama Allah. Kemudian kita punya dosa horizontal, dosa sama manusia. Napa basen dosa nang menungso? Dosa nang menungso contohnya fitnah menfitnah, adu domba, rasan-rasan, pamer-pameran, jor-joran, panas-panasan, saing-saingan, ketemu teman, saudara, tetangga, gak tahu mesem, gak tahu guyu, pencap-pencap, pelerak-pelerok, pecical-pecicil, pecoca-pecoco. Ini dosa sama manusia. Rasan-rasan, itu dosa sama manusia. Dosa sama manusia. Ini cara menghilangkan kita bersalam-salaman, maaf-maafan. La yakhillu li muslimin ayah juro akhohu fauqa thalati layalin. Tidak dibenarkan orang Islam itu mangkel, dendam, tidak nyapa sama teman, saudara, lebih dari 3 hari 3 malam. Kalau kita mangkel, tidak nyapa, bolehlah 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, kita harus nyapa. Kalau kita sampai seminggu, 2 minggu, 1 bulan, tidak nyapa, selama 1 bulan itu, amal ibadah kita mu'allakun bainas sama wal ar, gantung antara langit dan bumi. Tidak bisa tembus ke arsy, tidak diterima oleh Allah. Kalau sampai kita tidak nyapa 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun tidak nyapa, amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Yang keduanya, kalau kita mati dalam posisi tidak nyapa, maka kita datang menghadap Allah dalam keadaan bangkrut. Atadruna manil muflis? Tahukah kau orang yang bangkrut, sahabat?
Sahabat-sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama wala mata. Orang bangkrut itu Nabi adalah orang seperti kita. Tegal, sawah, kebun, tambak. Rumah, mobil, motor. Gelang, kalung, cincin, perhiasan, mas-masan. Uang, duit, tabungan, deposito. Tidak punya. Itu orang bangkrut. Kata Nabi, bukan. Bukan itu. Lah terus apa Nabi? Innal muflisa ya'ti yaumal qiyamah. Bisolatin wa saumin wa zakatin wa hajah. Yang dikatakan bangkrut itu adalah orang yang datang di hari kiamat membawa sepabrik segudang pahala. Pahala sholat, zakat, puasa, haji semua dibawa. Tetapi pahala itu habis total. Kenapa Rasulullah? Waqad satama hada, waqad satama hada. Pahalanya dibagikan kepada orang yang difitnah. Diberikan kepada orang yang dirasani. Diberikan kepada orang yang dijatuhkan. Yang dicemooh. Rata-rata orang yang pernah disakiti waktu hidup di dunia. Belum sempat dimintai maaf. Pendahuluan mati. Akhirnya pahalanya dibagi-bagikan kepada orang yang disakiti. Sampai habis, tidak cukup. Ada orang protes, protes. Tidak cukup pahalanya. Diambilkan dosanya orang yang disakiti. Al-muflis ilan nar. Kehabisan pahala. Membawa dosa yang besar. Bangkrut dia, kata Rasulullah. Al-muflis ilan nar. Akhirnya dilempar oleh Allah. Masuk ke dalam neraka. Lu ini pentingnya orang maaf-maafan. Makanya pagi hari ini saya minta bapak-bapak, ibu-ibu salaman podo bapak-bapak, podo ibu-ibu. Lepaskan semua rasa mangkel, jengkel, dendam apa. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Jangan merasa lebih benar, lebih pintar, lebih tua, lebih hebat. Jangan. Orang yang minta maaf terlebih dahulu bukan berarti orang itu mudun pamore. Gogrok derajati. Nah, kalau ada orang minta maaf terlebih dahulu, itu kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah itu cinta, demen, suka, seneng nanggeni wong sing jaluk sepuro. Dan Allah itu suka kepada orang yang bersih lahir batin. Dosa sama Allah, selesaikan sama Allah. Dosa sama manusia, selesaikan sama manusia. Kalau tidak, sampai mati, sampai hari kiamat, Allah tidak akan memaafkan dosa kita, dosa sesama manusia. Makanya salam-salaman itu penting, maaf-maafan penting. Sesudah hari raya, ada dua nilai yang harus kita abadikan. Nopo Pak Zen? Satu, Idul Fitri, dua, Syawal. Idul Fitri itu artinya kembali suci. Sekarang badan kita suci, jangan dinodai lagi. Pertahankan suci, 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 terus suci sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Insya Allah. Suci. Yang nomor dua, yang harus kita lakukan, Syawal. Syawal itu nama bulan, artinya meningkat, munjuk, munggah. Itu Syawal. Sesudah Ramadan, ayo wis pengajian dibuka kembali. Kita sregep teko, itu namanya Syawal. Kerukunan, kekompakan, kebersamaan, kebersihan tambah meningkat, itu namanya Syawal. Mari ngono salat tambah sregep. Sholawatani sregep, lomani sregep. Kemudian sabari sregep, sedekah sregep. Itu namanya Syawal. Syawal itu meningkat sing api-api tok. Nah kalau sekarang wis mari Ramadan bulan Syawal pengajian dibuka, aras-arasen teko. Nang masjid gak gelem, nang musala gak gelem. Mari ngono di gene kampung, di perumahan terkenal medit, di perumahan terkenal jahat, di perumahan terkenal kereng, terkenal judes, marah-marah, jahat, wis pokoknya terkenal elek-elek.
terkenal judes, terkenal jahat, terkenal kereng, terkenal medit, terkenal kopros bisa. Itu namanya bukan sawal. Apa Pak? Itu namanya suwal. Sawal munjuk, suwal melorot. Ayo, kalau kita meningkat semuanya, aktivitas yang baik-baik, insya Allah kita tergolong minal aidin wal faizin, orang yang kembali kepada kemenangan, kembali kepada kesucian. Allahumma amin. Saya ulangi lagi, silaturahim boleh, silaturahmi juga boleh, sama-sama benarnya. Di mana-mana silaturahim itu ada, khusus di negara Indonesia, waktunya sebulan sesudah hari raya, itu dinamakan silaturahmi halal bihalal. Kenapa kita mengadakan silaturahmi halal bihalal? Jawabannya karena ada dua sebab. Satu, karena tradisi orang Indonesia. Nomor dua, karena faktor agama, faktor dosa. Dosa kita ada dua, dosa vertikal dan dosa horizontal. Dosa kepada Allah, selesaikan, masuk langgar masjid, masuk masjid, tobat kepada Allah. Dosa horizontal, dosa sama manusia, selesaikan sama manusia, maaf-maafan. Kalau tidak, sampai hari kiamat, Allah tidak akan memaafkan dosa kesalahan kita. Sesudah hari raya, yang harus kita lakukan dua nilai. Satu, Idul Fitri, artinya kembali kepada kesucian. Suci ini jangan dikotori, pertahankan suci terus sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Yang nomor dua, Syawal. Syawal itu artinya meningkat. Ayo sesudah Syawal kita tingkatkan amal ibadah kita. Insya Allah kita semuanya menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Nanti hari kiamat bareng-bareng Nabi masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadinia walikulli niyatin sholihah. Khususan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian subuh sedoyo. Wabil khusus bapak ibu yang sudah amal sodako setiap hari Sabtu untuk mensupport kegiatan ini. Mudah-mudahan amalnya diterima Allah, ahli kuburnya dimakfu semuanya oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الأولين والآخرين أصحاب الرسول أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد العالمين حمدا يوافي ويكافي مجيدا يا ربنا لك الحمد وينبغي الجلال وجهك الكريم عظيم سبحانك اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفساد والمنكر والشؤم المختلفة والشدائد منها ما ظهر ومنها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن كل مسلمين عما إنك على كل شيء قدير رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ربي زدنا علما وارزقني فما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا جنة مغفرة يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة اللهم صل على محمد يا رب
صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.